Sintesa, ketemu lagi bersama saya Hafsah dan Teh Fitri di Obrolan 30-an. Sekarang mau ngomongin apa nih di obrolan 30-an ini? Ngomong-ngomong usia 30 tahun teman-teman, apa ya obrolan paling sensitif di usia ini? Boleh nggak kalau aku nanya-nanya yang sensitif sama kamu? Boleh. Oke. Apa tuh? Jeng jeng jeng. Nah gini Haf, kan sekarang itu lagi banyak banget ya isu-isu tentang merit itu scary. Ada Benar. juga yang bilang merit itu is beautiful. Wah, gitu ya. Idaman ya. Idaman ya, itu pasti dapet pasangannya yang pas dan tepat gitu. Wah, ya. sih amin, doa semua orang. Nah, aku tuh pengen nanya Haf sama kamu. Aduh. Apa sih yang kamu rasain di usia 30-an sekarang ini, tapi kamu belum nikah? Wah. Gimana tuh? Panjang kayaknya jawabannya ya. Gimana? Kalau sekarang sih ya ngerasanya lebih ke ya udahlah ya, biasa aja gitu, jalanin aja gitu, karena akhirnya udah nemuin jalur pertumbuhan yang bisa aku lakukan sebelum aku menikah gitu. Tapi tapinya nih Teh, Kenapa tapinya tuh? berapa bulan belakangan sebelum ini sebenarnya aku tuh sempat ada juga pikiran rasa-rasa kayak Kenapa belum nikah kenapa ya belum gitu nikah ya? Kenapa ya nggak ada ya? Gitu. Pada kemana sih cowok-cowok gitu ya? Gitu. Nah, pas saat pertanyaan itu muncul sama diri kamu, apa yang kamu rasain saat kamu tuh ngomong sama diri, kenapa sih aku belum nikah? Kok nggak ada sih cowok yang mau sama aku, misalnya gitu ya. Nah, itu apa sih yang kamu rasain saat itu? Kalau pas saat itunya banget sih aku merasa sedih ya, kayak kenapa ya gagal terus gitu ya. Gagal terus ya, berarti pernah mencoba dong membuka hati dan menjalin relasi dengan pernah. Oke. Terus Gagal. Nah, tapi gagal. Belum jodoh, Haf. Bener ya Allah, sing ketemu jodohnya ya segera. Amin. Nah, itu apa yang kamu rasain tuh? Sedih, marah, kesel? Sedih sih, awalnya sedih dan jadi ngerasanya kayak aku emang nggak ada menariknya gitu ya. Aku nggak berharga, kayak aku nggak pinter, aku kurang cantik dan segala macam gitulah. Insecure lah. Insecure ya. Yang dominan muncul tuh insecure ya. Mana ada nggak ada bukunya, buku insecure-nya udah habis teman-teman. Oh iya, jadi, bener udah habis. Buat teman-teman yang mau beli insecure boleh PO lagi ke Sintesa. Di list ya. Dulu. Nanti kita catat. Nah, insecure ya. Jadi yang dominan munculnya tuh ngebandingin diri sama orang lain. Karena aku sering denger kamu ngomong gini, Hap. Teh, teman aku ya anaknya udah 4 loh. Teh, teman aku anaknya udah 2 loh. Gitu ya, Hap. Iya, itu tuh kamu lagi nandain kalau kamu tuh pengen lagi punya insecure. Pengen punya anak. Iya benar. Emang kalau udah punya anak gimana? Kalau udah punya anak nanti bisa berkeluarga. Oh, punya anak dulu baru berkeluarga? Oh enggak. Jadi gimana? Enggak. Kalau udah punya anak gitu kan nanti nikah dulu lah, punya nikah suami, dulu, iya dong. Terus nanti punya anak, nanti punya keluarga impian yang sama-sama bertumbuh menyongsong masa depan. Masya Allah. Tapi kan sekarang kenyataannya banyak banget orang-orang yang udah berkeluarga, udah bersuami, udah punya anak, fungsi keluarganya tuh nggak ada, hilang. Itu dia. Bikin kamu takut nggak sih? Apalagi kan kamu admin konseling nih, kamu mungkin suka tahu baca misalnya kalau kenapa Kak, permasalahannya apa, ada yang suaminya KDRT lah misalnya, ada yang anaknya nakal lah misalnya, dan lain-lain. Itu nggak bikin kamu takut nikah gitu? Kalau aku sih alhamdulillah nggak jadi bikin aku takut nikah ya, karena pada akhirnya sadar juga kalau nikah tuh tidak hanya sekedar kebahagiaan gitu ya, tapi juga perjuangan yang harus diperjuangkan bersama-sama. Mantap. Baik itu dengan aku sendiri atau nanti dengan pasangannya juga. Jadi udah siap dari awal, belum siap sih, tapi maksudnya udah tahu konsekuensinya dari awal. Kalau menikah tuh tidak hanya tentang manis-manis, bahagia, bunga-bunga, tapi juga tentang gimana caranya kita bertahan, berjuang untuk mencapai tujuan bersama. Mantap. Gitu. Berarti fenomena-fenomena kejadian-kejadian tentang menikah itu nggak bikin kamu takut ya? Nggak bikin takut, tapi bikin jadi pelajaran buat aku. Oke, jadi lebih waspada ya. Apa betul. dulu yang harus dipersiapkan untuk nanti menikah? Bener. Gitu. Gimana ya kalau gini, gimana kalau gitu. Oke. Gitu, Emang
cowok idaman kamu tuh yang kayak gimana sih, Hap? Wow. Yang kayak gimana coba? Yang kayak gimana ya? Cowok idaman aku itu yang sayang sama keluarga sih pertama. Sayang sama keluarga. Sayang sama keluarga. Itu definisi sayang sama keluarga tuh gimana tuh? Bisa melakukan sadar sama perannya, terus bisa memperjuangkan apa yang perlu dicapai oleh keluarganya. Jadi ketika nanti berkeluarga, nggak hanya untuk visi dirinya atau nggak hanya untuk visi sebagai suami istri aja, tapi visinya tuh sebagai satu keluarga utuh gitu. Mantap banget. Jadi nggak pengen tuh ya aku misalnya nanti setelah nikah punya anak, aku capek ngurus anak sendirian. Iya, kan anak berdua. Iya. Bikinnya juga bareng. Nah, itu dia. Makanya mendidiknya juga bareng-bareng. Iya, gitu teman-teman nih yang belum menikah, tenang aja, jangan takut kalau jodoh itu dipertemukan. Coba lihat podcastnya Kang Adit sama Kang Zen di Sintesa Wellness gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah bertanya-tanya kenapa ya aku nggak nikah udah 30 tahun lebih gitu ya. Apakah aku tidak laku misalnya? Enggak juga, emang belum dipertemukan aja. Karena kata Kang Zen apa, Hap? Jodoh itu akan dipertemukan di jalur pertumbuhan. Wih, mantap. Siapa tahu jodoh aku sedang bertumbuh sekarang ya. Iya, dari kecil dulu jadi gede kayak pohon. Siapa tahu dia lagi mempersiapkan masa terbaiknya untuk menikah. Lagi mempersiapkan dirinya untuk menyambut kamu. Iya, betul. Siapa tahu ya. Nggak hanya sekedar harta, tapi ilmu dan juga rasa. Aduh, mantep banget. Kalau Hafsah mah dah soleha banget. Jadi Masya Allah, idealnya gitu. Kalau aku mah good looking, good reckoning, sama good attitude. Yes, mantap. Boleh, itu juga. Boleh. Iya ya. Nah, Haf, kan nggak tiba-tiba dong kamu dari yang tadinya blaming sama diri, terus yang tadinya mungkin ada sedikit nyalahin Allah juga kenapa belum dipertemukan dan lain-lain, kan nggak tiba-tiba ya kamu langsung sadar, nerima bahwa ini semua adalah bagian proses dan belum aja dipertemukan gitu. Nah, kok bisa sih ke situ? Pasti kan ada prosesnya dulu nih sebelum ke tahapan kamu nerima hal ini gitu, acceptance sama keadaan. Itu apa sih yang kamu lakukan biar teman-teman di sana tuh terinspirasi juga gitu, yang sama-sama di usia 30-an tapi belum nikah gitu. Oke, yang pertama kan biasa ya, sejak mempersiapkan untuk menikah tuh gak mulai dari usia 30 sebenarnya. Dari usia 20-an awal tuh sebenarnya udah kepikiran kan mau menikah gitu, tapi sadar kalau menikah tuh gak hanya tentang bahagia kayak gitu kan. Makanya ada yang perlu dipersiapkan. Mulai ikut tuh kelas-kelas pranikah ya. Beberapa banyak gitu ya. Nah, setelah ikut kelas-kelas pranikah, aku juga makin sadar ternyata yang dipersiapkan untuk menikah tuh gak hanya terkait si pernikahannya aja gitu, tapi lebih banyak juga ternyata harus mempersiapkan psikologisnya gitu. Yang terpenting sih itu ya. Iya, makanya aku terus ikut kelas Kang Zen tuh dari dulu pas Hey Academy, pas pandemi, lanjut terus sih sampai sekarang di Sintesa. Alhamdulillah dapetin banyak insight terkait hal itu dan akhirnya membuat diri aku tuh jadinya belajar, bertumbuh dan gak lagi nyalahin diri gitu. Mantap. Jadi prosesnya itu enggak dengan sendirinya ya, tapi kamu juga menambah ilmu-ilmu, menambah pengalaman, insight, berteman, berelasi dengan banyak orang ya, yang membuat pikiran-pikiran atau persepsi-persepsi kamu yang tadinya buruk terhadap diri dan pernikahan itu bisa dilihat dari sudut pandang yang lebih baik ya, yang lebih indah gitu memaknainya. Keren banget, Hap. Kalau di Sintesa itu hampir semua belum nikah, ya kan? Iya benar. Iya, yang udah nikah baru Teh Fitri, yang Kang Zen, baru nikah tuh aku sama Kang Zen kan, sama Momom. Kan Momom pasangannya Kang Zen gitu. Nah, aku tuh ngeliat nih kayak Adit, Hafsah, Siti, Salma, karena mereka masih muda kan ya, generasi Gen Z gitu ya. Nah, aku ngeliat kalian santai-santai aja gitu. Emang pernah nggak sih ada tuntutan dari keluarga, orang tua, saudara, atau siapapun yang nuntut sama kamu untuk
cepet-cepet nikah? Oke, wah seru nih ya pertanyaannya. Seru, karena biasanya kalau lebaran ditanya kapan nikah, kapan udah nikah, kapan punya anak, terus udah ya, punya anak, kapan punya adik, udah punya adik, kapan meninggal. Aduh, pertanyaannya nggak bisa dijawab. Sebenarnya semua pertanyaan itu nggak bisa dijawab teman-teman, nggak ada yang tahu jawabannya. Betul. Nah tapi kalau tentang itu terkait selama 10 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu masih itu ada teh kayak ketika kumpul keluarga besar misalnya ya, ada yang nanya kapan nikah, udah punya pacar belum, udah punya calon belum gitu ya, karena saudara-saudara lain tuh yang seusia aku udah pada nikah gitu, jadi ditanyain kayak gitu. Tapi ternyata lama kelamaan mungkin mereka bosen nanyainnya karena aku juga belum nikah ya gitu. Iya, tapi alhamdulillahnya ternyata sekitar mungkin 3-4 tahunan ini alhamdulillah aku bersyukur banget ternyata keluargaku, keluarga inti, keluarga besar semuanya tuh udah ada di fase yang nggak lagi nanyain itu. Tapi justru malah ngedoain aku. Jadi setiap ketemu tuh udah nggak nanya kapan nikah, salaman. Ya Allah, semoga tahun depan nanti sudah nikah, dipertemukan kayak gitu. Dengan jodohnya. Amin. Gitu ya. Meskipun ternyata tahun depannya gitu lagi doanya masih sama. Nggak apa-apa kan, yang penting didoain terus setiap ya. Ketemu didoain. Iya, bahkan gitu. sampai yang terakhir yang aku nggak nyangka tuh bulan apa ya? Bulan Juni. Bulan Juni teman-teman sepupu aku tuh nikah. Sebenarnya ada rasa kayak aduh ditanya nggak ya, aduh takut nih gimana gitu ya. Tapi ternyata yang terjadi sebaliknya. Justru ketika aku salaman dengan keluarga satu-satu, keluarga dari keluarga dekat sampai keluarga jauh, ternyata kata-kata yang keluar dari mulut mereka tuh justru doa-doa semua untuk Masya aku. Allah. Yang tadinya aku senyum-senyum biasa-biasa sampai orang hampir ke 40, 30-an nangis aku. Masya Allah didoain. Karena terharu ya. Terharu ya Allah ternyata. Didoain sama banyak orang. Nah, kan biasanya Haf, kalau misalnya kita nih punya temen gitu ya, atau punya keluarga yang keluarga itu tuh nikah dan usianya tuh lebih di bawah dari kita. Nah, biasanya kan datang ke pernikahan tuh suka insecure ya, kayak males aja. Kok kamu mau sih dateng gitu? Enggak, karena aku tahu aku memang belum dipertemukan dengan jodohnya. Dan aku yakin aku akan dipertemukan nanti. Dan kalau aku nggak dateng teh, aku nggak akan didoain sama keluarga aku 40 yang aku salamin. Bener. Capek nggak itu salaman sampai 40? Enggak, seneng malah aku. Ujungnya jadi nangis, terharu, dan malah jadi mempererat ikatan. Wih, mantap. Karena semua terikat dalam doa. Masya Allah banget ya, Hafsah mah soleha. Makanya Allah, di kontak handphone aku ditulisnya Hafsah cantik soleha. Masya Allah. Teteh mau aku namain apa di kontaknya? Bebas lah, Hap. Bebas? Misalnya Teh Teteh Fitri, bebas. Teh Fitri yang selalu cantik ceria gitu. Boleh deh. Diganti aja, kan sekarang mah Fitri aja ya. Teh Fitri. Teh Fitri. Aku mah orangnya lempeng gitu. Nah, Haf, berarti kamu udah sadar banget kalau omongan orang lain, pendapat orang lain itu tuh di luar kendali ya. Sehingga ketika kamu datang ke pernikahan saudara kamu, teman kamu easy going aja gitu. Karena ya itu kan nggak bisa kita atur juga ya omongan mereka gitu. Nah, alhamdulillahnya kamu itu ketemu sama keluarga yang nge-support banget gitu dan nggak pernah judge sama kamu. Soalnya kalau orang-orang zaman dulu tuh masih tabu, Haf, kalau perempuan udah usia 30 belum nikah ya, dikiranya nggak laku. Bener, kayak gitu ya. Iya bener banget. Padahal emang belum ya. Emang belum laku kenyataannya. Tapi ya nggak apa-apa juga. Dan belum dipertemukan gitu. Nunggu yang worth it buat aku lah. Bener kan, mendingan lama nikah tapi ketemu orang yang tepat daripada cepet nikah tapi gagal karena bertemu dengan orang yang nggak tepat. Betul. Gitu. Nah, orang yang nggak tepatnya kayak gimana katanya, Haf? Tergantung kebutuhan masing-masing, tergantung kepribadian masing-masing. Karena Allah selalu memberikan sesuatu kepada kita sesuai dengan kesanggupannya. Gitu. Kalau tepat menurut Hafsah tuh yang kayak gimana? Yang tadi itu loh, yang mau berjuang buat keluarga yang sama-sama, mau berjuang, bertumbuh. Sama-sama. Yang mau punya anak ya bener, jangan kalau mau nikah sama aku mah jangan yang child free karena aku tidak child free ya. Aku pengen punya anak. Iya bener, pengen punya anak ya. Pengen ada generasi-generasi Hafsah yang secerdas Hafsah. Betul, amin ya Allah. Aku dibilang cerdas teman-teman, terharu. Nah, amin. Ya Haf, karena sekarang itu kan banyak banget tuh perempuan-perempuan yang memilih untuk
tidak menikah. Iya. Karena katanya sekarang itu susah, bukan mereka itu susah dapetin pasangan, tapi mereka itu susah dapetin laki-laki yang memang dia itu mapan dalam segala hal ya, misalnya mapan secara pemikirannya, dewasa, mapan secara finansial. Karena sekarang itu perempuan yang lebih mapan banyaknya daripada laki-laki. Bener nggak menurut Hafsah? Iya, Statement itu. Karena kalau ngelihat secara kasat mata, secara luas dan secara yang kelihatan gitu ya, kebanyakan orang yang struggling, yang mau berusaha, yang bekerja keras dan berjuang tuh banyaknya perempuan. Iya, gitu. benar sih. Sedangkan laki-laki banyak juga sih yang berjuang gitu. Banyak. Semoga aku dipertemukan dengan yang itu. Tapi gitu. mungkin lebih banyak perempuan yang berdaya daripada laki-laki yang berdaya gitu. Jadi nih buat teman-teman yang ada di DPR, pemerintahan, ya jangan lupa bikin lagi departemen untuk Indonesia pemberdayaan laki-laki. Betul. Gitu. Karena sebenarnya laki-laki itu banyak yang gak berdaya, bahkan sama dirinya sendiri. Bener nggak? Iya benar. Makanya konseling dulu di Sintesa. Nah buat para lelaki yang mau berdaya, sini konseling di Sintesa. Nanti ditemenin pertumbuhannya sama Kang Adit, sama Kang Zen. Ya, sini makanya. Yeah. Nah, Haf. Nah, ada salah satu medianya ada apa? Perasaan Desember ada kelas ya? Nah, bener. Iya benar. Nah, Desember itu ada kelas buat kalian nih, laki-laki, perempuan, terutama laki-laki yang ngerasa nggak berdaya saat ini. Desember dan Januari itu kita ada kelas. Desember apa dulu nih? Nah, Desember itu ada KDP ya, Apa tuh? kelas dasar psikologi. Nah, kelas dasar psikologi ini penting banget menurut aku. Karena sebenarnya aku dari dulu nih, dari zaman SMA, aku bilang sama teman-teman aku, kenapa sih pelajaran psikologi itu harusnya kayak pelajaran PKN? Ada dari SMP, SMA sampai, jadi itu tuh pelajaran wajib. Karena kan semua orang akan berinteraksi sama manusia. Betul. Nah, KDP itu ngebantu, Kang Zen itu pengen ngebantu semua orang untuk paham minimal kelas dasarnya aja psikologi tuh kayak apa gitu, mulai dari emosinya, perilakunya, dan kenapa bisa terjadi hal itu. Jadi kalau kalian udah ikut kelas itu, kalian akan tahu gimana sih orang berperilaku dan ngerespon sesuatu gitu ya, basicnya lah ya. Basicnya. Jadi biar nggak kebalason kalau bahasa Sunda mah. Apa tuh kebalason? Duh, aku taunya balsem. Kebalason itu jadi nggak kesasar, gitu. Tahu arah dan tujuannya dan tahu gimana caranya memperlakukan orang gitu. Oke, jadi lebih jelas ya. Dan gitu. perlu teman-teman tahu nih, KDP yang di bulan Desember tuh udah batch kelima teman-teman. Wow. Udah banyak Dan banget. setiap kelasnya selalu selalu rame. Banyak, dan wow, itu mind blowing banget gitu. Jadi menambah wawasan kita terkait dengan psikologi ya. Betul. Dan itu berguna banget buat kehidupan kita masing-masing. Banyak yang riset juga, Hap. Iya, benar. Katanya seru banget karena setiap batch-nya itu pasti ada pembahasan yang berbeda dari batch Ada sebelumnya. upgrade-nya ya. Ada upgrade-nya gitu. Yang dihubungkan dengan fenomena yang baru terjadi misalnya di bulan ini yang belum terjadi di batch sebelumnya. Nah, kalau di Januari ada apa, Hap? Nah, kalau di Januari ini ada kelas untuk teman-teman yang pengen healing dengan dirinya, tapi dengan metode apa teh? Dengan metode journaling. Wih, menulis ya. Writing for well-being. Nah, seru itu nih. dia. Siapa nih teh? Nah, nanti bakal ditemenin sama Kang Adit. Nah, Kang Aditnya Siregar. Kang Adit itu penulis buku juga gitu ya. Bukunya tuh satu ada kalanya. Nih, bukunya nih. Dilempar. Ini bukunya. Masih bisa dipesan nggak nih? Ada kalanya. Oh, masih ada, teman-teman. Ini bisa pesen langsung ke Sintesa atau ke Adit atau ke Gramedia. Boleh. Ini masih ada. Nah, ini bukunya Kang Adit dan ada buku satu lagi. Dilempar. Waduh. Nah, kiat-kiat berhenti merokok. Buat kalian nih yang mau nikah, please udahan ngerokoknya, bisa dibantu sama Kang Adit nih, karena ngerokok teh kasihan nanti istri sama anak-anaknya ya. Terus kasihan sakit ya. Uangnya mendingan buat beli rumah atau beli mobil aja. Bener. Mending buat persiapan pendidikan anak. Iya. Nah, mahal nanti, kan nyekolahin anak ya teh? Betul, mahal banget. Nah,
nanti tuh di Januari bakal ditemenin sama Kang Adit gimana caranya ngerilis emosi dengan cara journaling. Dan bukan itu aja, bukan cara merilis emosi aja, lebih kenal sama diri juga akhirnya. Betul. Menemukan diri Gitu. lagi yang mungkin selama ini tersembunyi. Masya Bener, Allah. jadi nanti bisa kayak Hafsah, shining, smiring, splendid pokoknya. Yes. Nah, nanti di Januari itu kalian sambil nulis bisa sambil semprot-semprot sama parfumnya Kang Zen tuh di depan. Nah, nanti parfum ini tuh karena dibikinnya ini tuh khusus untuk orang-orang ngebantu healing biar lebih menemukan dirinya. Nanti bisa dipesan juga di Sintesa atau di Shopee. Di Shopee ada. Oke. Nah, Haf, terakhir nih Haf, kita sebelum selesai boleh atau Haf kasih tips and trick atau closing statement gimana sih cara kamu berdamai dengan keadaan yang sampai sekarang mungkin nikah tentunya harapan kan buat kamu. Terus ada ya harapan Terus itu. ada harapannya, dan gimana agar harapan itu nggak pernah pudar dan kamu juga selalu berupaya untuk memperbaiki diri biar suatu hari dipertemukan sama Allah dengan orang-orang yang tepat gitu. Oke, kalau aku sih selalu ingat satu kata yang mungkin udah teman-teman dengar juga ya dari podcast sebelumnya yang Kang Zen bilang, kalau jodoh itu akan bertemu di jalur pertumbuhan. Nah, itu ngasih energi banget buat aku untuk terus bertumbuh, terus berupaya, yang pada akhirnya nanti dalam perjalanannya aku akan ditemukan juga dengan orang-orang yang sedang bertumbuh. Meskipun mungkin di waktu dekatnya bukan ketemu jodoh ya, tapi bisa jadi akan ketemu teman-teman lain yang memang sedang bertumbuh, jadi relasinya bertambah. Mantap. Yang mungkin nanti dari relasi itu akan ada salah satu yang di akan jadi antara jodoh mereka. aku. Siapa tahu ya teman-teman, ya amin. Tapi Gitu. akhirnya jadi ini sih, jadi tenang, jadi lega, dan jadi fokus Betul. aja untuk bertumbuh gitu. Betul. Nah, teman-teman, kata Kak Hafsah, jadi fokus aja ke pertumbuhannya, bukan fokus ke nyari jodohnya. Karena kalau nyari nggak Itu. dapet. Betul, karena kan jodoh bukan dicari, Iya, tapi ternyata. dipertemukan. Iya. Kayak lagu jadul. Akhirnya ku menemukanmu. Saat hati. Udah. nanti kita ada sesi karaoke 30-an. Benar. Iya. Nah, gitu teman-teman, podcast obrolan 30-an sore hari ini. Kita tunggu obrolan apa lagi sih yang nanti bakalan dibahas sama Kak Hafsah. Boleh. Nah, buat teman-teman boleh komen nanti di komen ini siapa yang ngalamin pengalaman yang sama kayak Kak Hafsah. Yang Betul. belum nikah, yang orang tuanya support, atau yang orang tuanya malah justru maksa-maksa nyuruh-nyuruh karena adiknya udah mau nikah dan kamu belum nikah-nikah. Boleh komen di sini ya. Jangan lupa like dan subscribe Sintesa Wellness. Oke, dan juga buat teman-teman yang mungkin punya bahasan yang kayaknya bahas ini dong teh gitu ya, boleh juga ditulis atau di komen di YouTube. Kira-kira kita bahas apa lagi ya di next ya. Kalau hari ini bahas tentang aku yang belum nikah, nah siapa tahu episode selanjutnya kita bahas apa tentang Teh Fitri ya. Karena aku tuh pernikahan dini, Haf. Wah, seru kan? Kita bahas pernikahan dini di Iya episode bener, makanya berikutnya. aku nggak ngerasain apa yang kamu rasain karena aku di umur 20 tahun aku udah menikah. Iya, dan 30 tahun udah punya anak ya. Udah punya anak. Oke, nanti kita bahas dari sisi Teh Fitri next ya. Siap. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast Obrolan 30-an. Bye. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.